Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Hari ini tanggal 30 Agustus 2025, tepatnya di Jakarta, di Jalan Gatot Subroto, aku akan mendokumentasikan mengenai jalan, kondisi jalan, serta menceritakan mengenai dampak dan penyebab dari demo tanggal 25 Agustus sampai dengan 29 Agustus ini. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah latar dan pemicunya. Awalnya, amarah publik meledak karena tunjangan atau akomodasi anggota DPR yang dinilai jomplang dengan kondisi ekonomi warga saat ini. Situasi ini makin panas setelah Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas tertabrak kendaraan polisi saat aksi. Jadi pemantik solidaritas dan eskalasi di berbagai kota di Indonesia. Nah, kita akan bahas mengenai 11 tuntutan. Dari berbagai berita yang aku baca, cukup banyak sumber yang menyampaikan bahwa ada 18, ada 25 terkait dengan tuntutan. Jadi coba aku rangkum mengenai tuntutan yang ada. Jadi secara umum ada 11 tuntutan. Yang pertama adalah sahkan undang-undang RUU perampasan aset. Yang kedua adalah pecat anggota DPR yang menghina rakyat. Yang ketiga adalah bebaskan peserta aksi yang ditangkap pada tanggal 25, 28, dan 29 Agustus. Yang keempat adalah reformasi DPR. Yang kelima adalah turunkan gaji dan tunjangan DPR. Yang keenam adalah terapkan KPI sebagai tolak ukur kinerja anggota DPR. Yang ketujuh adalah audit BUMN menyeluruh demi profitabilitas dan kontribusi ke APBN. Yang kedelapan adalah batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat. Yang kesembilan adalah usut tuntas kematian Afan, bila perlu copot Kapolri bila terbukti lalai. Yang ke-10 adalah naikkan standar gaji guru secara layak dan merata. Dan yang ke-11 adalah reformasi Polri sebagai profesional, transparan, berpihak pada rakyat. Nah, mengenai dampak dari demonstrasi yang terjadi pada tanggal 25 sampai 29, puncaknya terjadi pada 29 Agustus. Setidaknya 7 gerbang tol dalam kota yang dibakar. Itu ada Selipi, itu ada 2 tol, kemudian ada Penjampongan, kemudian ada Senayan, ada Semanggi ada 2, kemudian ada Kuningan, yang bikin penutupan sementara tol Cawang, Tomang, dan Pluit dan menyebabkan kemacetan. Sejumlah halte juga ikut terbakar nih teman-teman. Ada Transjakarta maksud saya. Ada Senayan Toyota Rangga, kemudian ada Senen, kemudian ada Senayan Bank DKI, dan lain sebagainya. Nah, selain di Jakarta, dampak ini juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yaitu di Makassar. Yang pertama itu di Makassar, itu gedung DPR dibakar oleh oknum yang tidak memiliki kepentingan. Itu menyebabkan 3 orang meninggal dan beberapa luka-luka. Kemudian di Surabaya, itu gedung Negara Gerahadi dibakar oleh massa. Kemudian ada di Malang, ada 16 pos polisi yang dirusak. Kemudian ada di NTB, Pekalongan, Madiun, Cirebon, Banyumas, itu membakar kantor legislatif dan layanan publik yang ada yang dirusak. Nah, bicara soal oknum atau provokator, ini beberapa sumber saya baca. Di tengah kekacauan ini, beredar klaim adanya oknum atau provokator yang sengaja memicu pembakaran untuk mengekskalasi situasi. Ada figur publik yang menuduh kebakaran dan perusak itu adanya keberadaan jaringan provokator dengan motif mendorong status darurat militer. Namun klaim yang belum terverifikasi dan perlu investigasi independen ini belum dapat dibuktikan. Sementara itu, TNI membantah rumor oknum prajurit menjadi provokator. Pemerintah menyebutkan sebagai aksi kekerasan mengarah ke makar, teror, meminta TNI Polri bertindak tegas. Yaitu menunjukkan bahwa TNI Polri tidak ikut campur. Kemudian, berkaitan dengan hal-hal tersebut tadi, dapat saya simpulkan bahwa pada tanggal 25 sampai 30 Agustus ini menjadi alarm keras soal kesenjangan, akuntabilitas, dan reformasi lembaga. Pemerintah telah mengalah di berbagai pihak, di berbagai bidang. Tapi bola sekarang ada di tuntutan publik
yang saya sampaikan tadi adalah 11 rangkumannya. Dan dibutuhkan juga adalah penegakan hukum yang profesional. Bagi teman-teman, tetap waspada mengenai disinformasi, kemudian dokumentasikan dengan aman, dan jangan lupa ruang protes tetap terbuka lebar dan terbuka secara damai ya teman-teman. Jadi teman-teman melakukan demo, tolong dilakukan secara damai dan jangan terpengaruh oleh provokator dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan sendiri maupun kepentingan kelompok. Sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Stay safe, jaga diri kita terlebih dahulu teman-teman sebelum kita melakukan demonstrasi. Sekian video saya hari ini. Jika bermanfaat, tolong like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat videonya. See you next video.